Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum belajar berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk berpimpin berdoa. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Dewi Lestari mana? Oh, Dewi Lestari. Hadir ya. Elisha sakit. Muhammad Riko hadir. Rahayu hadir. Rita Nurohim 1, 2, 3, 4. Enggak ada izin sakit di sini ya? Enggak ada. Sebelum saya terang dalam bab ini, minggu kemarin tentang dinamika Pancasila dalam dinamika hukum undang-undang di Undang-Undang Dasar kita 45 sebagai undang-undang paling tertinggi. Ya, minggu kemarin saya sudah sampaikan seperti itu. Sekarang menjiwai Pancasila. Saya akan mencatat dulu ya sebelum saya menerangkan lebih jauh nanti. Keterkaitan antara Pancasila. Bab ini menjiwai di dalam bab akan menerangkan Pancasila. Ada beberapa yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu makna dan keterkaitan Pancasila. Kaitan Pancasila meliputi dalam penjelasan ada beberapa yang akan nanti sampaikan dalam bab ini. Yang pertama, keterkaitan dalam 5 sila. Yang kedua, dalam penjelasan makna 5 sila. Selanjutnya akan menjelaskan teori tentang Pancasila dalam tindakan. Meliputi dalam penjelasan akan dijelaskan pada bab ini juga ada kaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Menjelaskan sebagai berikut dalam bab Pancasila sebagai ideologi negara akan ada
dalam meja estetis. Dan juga yang terakhir, lestar, bukan lesti ya, lestar dinamis. Ya, kalau untuk menjiwai Pancasila, sebelum Bapak terangkan, sok catat dulu. Alat tulisnya disiapkan, dikeluarkan dulu. Nanti Bapak terangkan akan lebih jauh. Enggak, dicatat dulu. Catat dulu. Kalau sudah, di bawahnya silakan ditulis dulu sebelum saya diterangkan lebih jauh. Sudah? Keterkaitan antar sila Pancasila di bawahnya. Di garis baru di bawahnya nama. Keterkaitan antar sila Pancasila. Di bawahnya dalam pendapat dari Muhammad Hatta, Pancasila adalah lima asas atau prinsip merupakan dasar ideologi negara. Prinsip dasar ideologi negara. Pemaknaan dan penerapannya penerapannya tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebagai contoh, sila pertama hubungan sila dan kedua. Sila pertama dan kedua. Sila kedua, hubungan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang Maha Esa dengan persatuan Indonesia. Hubungan yang Maha Esa dengan persatuan Indonesia. Ketiga, ya, kecepatan dah. Sudah. Ketiga, hubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sila persatuan Indonesia. Keempat, oke, sip. Ya.
Keempat, hubungan sila persatuan Indonesia sudah, dan sila kerakyatan. Sudah. Kelima, hubungan sila kerakyatan dan sila keadilan sosial. Dan sila keadilan sosial. Sudah? Ya, baik. Sekarang dengarkan. Pancasila dalam menjiwai sila kelima. Sila pertama bunyinya apa? Yo. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan ruh sila-sila 1, sila 2, 3, 4, 5. Itu merupakan cerminan dari sila kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Kenapa demikian? Kenapa sila pertama bunyinya ketuhanan? Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat review sejarah-sejarah di dalam menyusun Pancasila itu, tentunya ada perubahan-perubahan yang sudah dipelajari oleh tokoh-tokoh pahlawan kita, disaring, dirundingkan, dan diputuskan. Maka putusan itu ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi final untuk menjiwai sila kedua dan sampai sila kelima. Karena apa? Pada dasarnya Indonesia itu harus apa? Yang menghuni masyarakat Indonesia itu harus beradab. Harus ada nilai-nilai moral. Ada nilai-nilai agama. Ketuhanan, apapun agamanya, pasti akan mengajarkan kebaikan. Ya, karena sila pertama itu yang mungkin akan memanusiakan manusia supaya adab, gitu kan. Kalau seandainya bertuhan tidak beradab, boleh nggak hidup di Indonesia? Kebalikannya sama. Kalau tidak bertuhan tapi beradab, boleh nggak hidup di Indonesia? Boleh, ya benar. Contoh Kak, di Indonesia ada golongan yang tidak memiliki agama seperti komunis ya. Komunis di Indonesia pernah dibolehkan nggak? Pada waktu kalau kalian lihat sejarah itu, Indonesia pernah pakai golongan, ada yang memakai golongan komunis, ada enggak? Ada. Tapi kok sekarang enggak ada, kenapa? Coba. Tapi kan Indonesia katanya di dalam konteks kalau bicara masalah lambang Garuda yang diketahui kalian di bawah pita dicengkram oleh lambang Garuda itu bertuliskan apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda satu tujuan, berbeda-beda. Tapi
Komunis beda sama kita keyakinannya, sama Kristen beda juga. Tapi kok kenapa komunis nggak boleh dipakai lagi? Sedangkan Kristen boleh kok, Buddha boleh kok. Nggak beragama, ada Indonesia manusia yang hidupnya bebas seperti kita. Tapi kenapa ketika ada orang komunis langsung ditangkap? Nggak boleh, apalagi mengibarkan lambang-lambang yang seperti yang sudah kalian ketahui dilarang oleh negara komunis itu. Kenapa pertanyaannya? Nggak usah dijawab, renungkan, dan pahamilah. Bahwa ketuhanannya Maha Esa belum cukup kalau mengartikan hanya ketuhanan Maha Esa aja. Coba, ada sila kedua yang berbunyi apa? Ya, benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang harus dipahami. Saling keterkaitan kata yang tadi kalian ditulis itu. Muhammad Hatta yang menyampaikan bahwa ada keterkaitan Pancasila 1 sampai akhir 5 itu. Muhammad Hatta. Coba, kenal nggak Muhammad Hatta itu siapa? Siapa? Ya, pertama wakil presiden pertama. Namanya siapa presiden pertama kita? Yo, siapa? Presidennya Soekarno presiden pertama. Presiden kedua Soeharto. Ya, Muhammad Hatta mengatakan bahwa ketuhanan Maha Esa itu keterkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau tidak beradab, ya tentunya tidak boleh hidup di Indonesia. Minimal dibakukan. Organisasi ini dimunculkan, tapi tidak beradab. Rombongan golongannya itu dibekukan. Manusianya biarkan saja, nanti dibina, diluruskan pikirannya. Nggak boleh diteruskan organisasi itu. Dihentikan karena melanggar sila kedua. Coba contohnya tadi. Lihat di review film komunis itu. Orang sholat dipentung, diculik, dibunuh bahkan. Itu beradab tidak menurut kalian? Tidak beradab. Benar enggak? Yang lebih parah lagi, tidak memandang orang pangkat, orang siapa yang tidak searah dengan pikirannya, ya sudah. Dia bakalan dihabisin, diculik. Itu yang di film itu yang diculik itu orang biasa, orang pangkat, apa orang pengusaha atau orang apa itu? Statusnya orang jenderal. Jenderal itu pangkatnya tinggi enggak? Tinggi, bukan satu jenderal saja. Lebih dari satu. Dibunuh karena tidak sepemikiran sama dia. Kemanusiaan beradab enggak? Enggak, apalagi kita yang kemampuan dalam startup ekonomi, jabatan, enggak ada apa-apanya, ya sudah habis kalau kita melawan. Kalau seandainya dibiarkan seperti itu, menurut kaca dari ilmu Pancasila, karena menghadap ke sila kedua tentunya akan bertabrakan golongan itu. Kalau tidak bertuhan silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak beradab, asal bertuhan, ya nanti nggak boleh. Betul nggak? Ada nggak selain kok katanya ada yang tidak bertuhan boleh hidup di Indonesia? Katanya komunis dibubarkan karena tidak beradab. Ya, komunis bukan brownies loh. Komunis itu suatu ideologi pandangan ya. Ya, itu sisi negatif di negara kita. Ya, kalau negara lain mungkin beda lagi. Ya, beda lagi ceritanya. Karena di dalam konteks membangun hukum itu dilihat dari budaya, kebiasaan di negara itu sendiri. Indonesia ya kayak gini budayanya. Adabnya seperti ini. Terus
Apakah berlaku oleh negara itu dilarang golongan itu aja, komunis aja pada waktu itu? Tidak. Sekarang pun ya dilarang juga. Ada enggak golongan yang sama kita keyakinan agama Islam ya, agama Islam kita sama agama kita itu ada suatu golongan yang dibubarkan oleh pemerintah. Tidak boleh apa? Dipakai. Organisasi itu ada enggak? Orang Islam loh, sama kita, keyakinannya, sholatnya sama, ngadep kiblatnya sama, baca Al-Qur'annya sama. Nabinya terakhir katanya di Nabi Muhammad, sama kita. Keyakinan kita Nabi terakhir itu siapa? Nabi Muhammad kan, seperti itu. Rukun Islamnya ya rukun syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Puasa haji ya bagi yang mampu. Sama kita, tapi kok kenapa nggak bisa dipakai, dilarang, dibubarkan di Indonesia? Kenapa? Karena tadi tidak memandang agama itu apa? Tidak beradab. Contohnya, ada golongan pada waktu era-era seperti itu, DI ya, Darul Islam, singkatannya itu. Itu ingin merubah konsep kebinekaan, ya, karena ingin merubah negara demokrasi menjadi negara Islam. Pertentangan tidak itu? Pertentangan. Caranya gimana? Membunuh masyarakat, dibajaki. Perang enggak sama masyarakat, sama tentara, perang. Korbannya masyarakat, harus apa? Harus ikut sama golongan dia. Kalau enggak ikut, ya diculik. Dihantui. Beradab tidak? Udah double itu. Ya sudah bertentangan dengan negara, ingin berubah konsep, melanggar undang pasal 2, nomor 2 Pancasila. Dan sekarang contohnya banyak lagi. Ada loh. Kalau kita demokrasi nih ya, enggak memihak satu golongan nih. Orang Kristen, orang komunis aja yang dia benar karena Indonesia adalah negara Islam. Tidak. Enggak, Indonesia itu fair loh. Orang Kristen dibela, orang Buddha dibela, ya. Orang Yahudi ada enggak di situ di Indonesia? Ada. Dibolehkan enggak? Boleh. Enak makan kopi, sega makan sama kita itu enak. Demokrasi, merdeka. Coba lihat di negara sana, Amerika, di Timur Tengah yang sedang ribut saja. Aduh, lagi makan, duduk suara bom ya. Berteriak, Allahu Akbar, wah sudah. Kayak perasaan kita itu kayak di sini enggak? Coba ketawa, bercanda, Pak, istirahat, Pak, makan, Pak, es krim, Pak, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kita itu merdeka. Ayo anak-anak kita camping, ayo anak-anak kita belajar, ayo anak-anak kita istirahat. Itu sebuah sebuah menunjukkan Indonesia itu memberikan kebebasan. Banyak sekali bertentangan dengan seperti yang saya katakan tadi. Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan turun mencerminkan sila ketiga. Tangga turun sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan makna-makna kaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab menurut teori yang kalian tadi dicatat oleh Muhammad Hatta. Keterkaitan kemanusiaan yang adil dan beradab akan tumbuh persatuan. Karena nilai-nilai beradab itu nantinya tidak ada yang tidak bisa ditoleransi ketika pemikirannya itu maunya A, tidak bisa B, udah kita perang. Enggak, Indonesia enggak. Dengan nilai hati yang adem. Oh, kita beda. Siapa ya yang banyak ini? Oh, ini berarti pakai ini. Artinya demokrasi yang beradab. Contohnya, sejarah di Indonesia ada salah satu pemimpin kita, bukan ada ya, ada enggak? Sejarah di Indonesia presiden yang dibunuh oleh lawan politiknya. Ada enggak? Tidak ada.
Pada waktu itu, kalau lihat dari sejarah-sejarah, nilai-nilai dari keadaban di Indonesia, sistem pertahanan politiknya itu tidak mementingkan pribadi, tapi mementingkan negara, rakyat. Demi rakyat, ya sudah, saya akan turun. Demi rakyat kok. Enggak demi saya kekuasaan saya akan pertahankan karena undang-undang mengatakan seperti itu. Enggak. Demi rakyat, ya sudah saya turun. Sama. Orde lama, orde baru, sama. Orde baru, Pak Harto, sama. Enggak apa, enggak ego. Kan nilai adab. Mementingkan rakyat. Karena apa? Akan tumbuh persatuan nantinya. Nilai persatuannya akan muncul. Karena tadi, ya, tidak mendepankan ego. Coba aja sok pikirkan, kalau manusia ego itu ya selalu akas saja, pengennya menang bega, sok ribut baik. Orang nggak mau mengalah ini ya, nggak mau mengalah itu pasti akan ribut aja. Bener nggak? Pogal orangnya ini, nggak mau diatur. Contoh negara-negara yang ingin perang ya, ingin masukan dari negara lain, sudah damai saja. Ayo kita diplomasi, kita bicarakan hati ke hati. Kamu jangan ikut campur, itu urusan saya. Itu urusan wilayah saya. Jangan ikut campur. Repot nggak kalau gitu? Repot. Ujung-ujungnya apa? Angkat senjata. Korbannya siapa? Ya rakyat. Manusia yang tidak berdosa. Bayi-bayi yang berteriak. Ingin apa? Harusnya kasih sayang ke ibu. Lari-lari terbunuh oleh nuklir yang dihantam gedung tinggi, menjatuhkan manusia, di bawah rongsokan. Udah. Coba bayangkan seandainya seperti itu Indonesia. Enggak maksud seperti itu. Enggak. Saya sudah, rakyat kalau enggak sudah mau seperti itu ya sudah. Contoh Pak Harto. Pak Harto kalau seandainya dia egonya tinggi pada waktu itu ya, dia bisa memanfaatkan kekuasaannya pada waktu itu. Tapi rakyat apa? Sudah, cukup. Ayo, ganti saja. Demo enggak? Demo, itu ciri-cirinya. Demokrasi itu demo. Udah ganti aja, ganti. Ganti nggak jadi seperti itu Presiden? Ganti. Karena tadi ya, karena tidak mengedepankan ego, nilai persatuannya muncul. Sehingga apa? Menguatkan kekuatan Indonesia. Sekarang Presiden baru kita, siapa namanya? Prabowo Subianto. Itu sebelum memenangkan pemilu tadi ya, waktu Pak Prabowo dengan lawan-lawannya seperti Pak Anies, Pak Ganjar ya. Tapi sebelum itu juga Pak Jokowi 2 kali periode lawannya dia itu, melawan Pak Jokowi itu. Ya. Tapi apakah musuh Pak Prabowo pada waktu itu? Enggak, malah membantu ikut gabung dalam kabinetnya. Luar biasa enggak? Mencontohkan persatuan enggak? Itu budaya Indonesia. Ya, harusnya seperti itu. Enggak sudah sakit hati, dibawa sampai mati. Ya sudah, enggak enak makan, enggak enak tidur. Sengit dibawa ini. Ya rusak. Kenapa? Tidak menjiwai dalam makna-makna Pancasila seperti yang saya tadi katakan. Nilai persatuannya kurang. Ini. Ya. Ada kaitannya kalau menurut dalam teori Muhammad Hatta, keterkaitan, saling keterkaitan. Sila keempat, apa bunyinya? Oh, maaf. Sila keempat mencerminkan turun tangga keempat, apa bunyinya? Kerakyatan. Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita mengartikan sila keempat tentunya
tidak terlepas dari persatuan Indonesia. Menilai persatuan Indonesia ketika di dalam forum itu mempunyai ide-ide yang bagus, tapi ada ide-ide lain lagi, maka harus dimusyawarahkan, dirapatkan. Apa? Sebagai wujud kepersatuan Indonesia. Karena tadi, ya Indonesia merupakan negara yang beradab. Ada konflik-konflik ya udah, ya jangan ribut perang lah ya, yuk kita bicarakan sama-sama yuk. Kita forum. Kalau ada perwakilan rakyat inginnya apa? Jangan demo saja ke sana, jangan. Nanti tenang. Ada mewakilinya. Ya, aspirasikan suaranya secara apa? Kepala dingin. Nggak usah perang, nggak usah ribut, nggak usah apa? Bentrok, fitnah dengan lawan-lawan yang tentunya ada langkah-langkah yang baik seperti ini, mencerminkan dengan sila keempat, menghikmah secara hikmat, bijaksana nanti putusannya, enggak rapat keputusannya enggak bijaksana, enggak jadi, sudah secara hikmat bijaksana, ya sudah, kita akan apa? Akan kuat putusannya itu. Dari sila keempat itu semuanya akan terasa dan akan turun ke nilai sila kelima, yaitu keadilan nantinya. Ini sudah ditulis ya. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mencerminkan sila 1, 2, 3, 4. Pada intinya seperti yang tadi saya katakan, nilai-nilai dari kemanusiaan beradab, muncul persatuan, secara musyawarah bijaksana, tentunya akan rasa keadilan. Ya, buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apakah ketika membuat aturan itu dirasakan aturan itu berdampak pada hanya satu sisi saja? Belum tentu tidak, karena ada ini sila keempat. Jangan coba-coba bikin aturan seenaknya, aturan dipakai apa ini berlakunya di mana nih? Berlakunya di mana ini? Kan dirapatkan, dimusyawarahkan. Undang-undang ada, undang-undang di DPR itu ada bagian tentang koreksi dalam undang-undang, ya buat produk undang-undang. Itu namanya di dalam nanti di bab berikutnya ada sistem dalam pemerintahan, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ya di sana ada nanti. Sampai di sini ada ditanyakan? Ada ditanyakan? Mohon izin, Bapak mau minum dulu ya. Baik, kalau nggak ditanyakan, Bapak akan mencoba tugas materi yang tadi saya sampaikan, kelompok tugasnya ya, terkait tentang tadi yang bab saya sampaikan. Tugasnya yaitu contoh sikap perilaku yang terkaitan dengan Pancasila. Ya, jadi ada berapa? 1, 2. Kalau dibikin 3 kelompok, cukup enggak? Ya, 3 kelompok saja ya. Ini untuk penjelasan saya akan kasih bahannya. Ya, sok 3 kelompok saja. Oh, berdua. Iya, 2 kelompok saja. Ini bahan.
juga kita gunakan di contoh sikap kelompok 1, kelompok 2 ya. Perhatikan, ini akan menyampaikan tugas contoh perilaku mencerminkan dari sila 1 sila 2. Contohnya dari sila sini dulu apa? Coba nomor 1 dulu. Apa? Keterkaitan antara sila pertama dan kedua, menghargai hak asasi manusia berdasarkan prinsip keagamaan. Ya, terus Bersikap kerelaan, menghargai keyakinan orang lain, peka dan peduli kepada orang lain. oke, banyak. Keterkaitan antara sila pertama dan sila keempat, mengadakan musyawarah dengan saling menghormati, memfasilitasi dialog antar agama dalam pengambilan keputusan, toleransi beragama, mengambil kebijakan demokrasi berdasarkan nilai keagamaan. Ya, contohnya Kaitan antara sila kedua dan sila keempat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, menerima hasil musyawarah, menyusun kebijakan yang inklusif, membangun rencana pembangunan berbasis keadilan sosial. ya. Sekarang kelompok 2. Tadi dari kelompok 1 sudah menjawab melaksanakan tugas dari contoh sikap perilaku yang mencerminkan berkaitan antara sila 1 dan sila 2 sampai nomor 3. Ya, nomor 2 ada yang tanyakan dari kelompok 1? Ada. Kalau nggak ada bapak yang nanya ya. Coba contohkan sikap perilaku yang terkandung di dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil beradab. Coba contohkan salah satu. Peka dan peduli kepada orang lain. Peka dan peduli terhadap orang lain. Sebenarnya contoh sila kedua kemanusiaan adil beradab. Benar. Tidak, ayo. Kalau kesamaan di dalam belajar sekolah semua warga anak mempunyai kesempatan untuk belajar, apakah contoh sila kedua atau tidak? Ya. Ayo, apakah contoh sila kedua atau tidak? Kedua. Tadi kesamaan dalam belajar. Ada kalangan bawah, rendah, yang kaya, yang miskin, itu sama untuk pembelajaran, hak sama belajar enggak? Ya. Benar? Benar. Benar, tepuk tangan buat kelompok 1. Pelaksanaan kelompoknya ya tadi bukan ya. Iya, Pak. Baik. Sekarang perwakilan kelompok kedua. Kita preman sama sendiri kok. Coba sampaikan tugas yang tadi saya sampaikan tentang terkait contoh sikap perilaku. Dari sini dulu apa? Satu apa? Sikap atau perilaku yang mencerminkan terkait antara sila kedua dan sila keempat. Yang pertama yaitu keterlibatan dalam diskusi publik. Contohnya yaitu mengajak masyarakat untuk berdiskusi mengenai isu-isu politik agar sesuai suara mewakili. Yang kedua yaitu pemberdayaan komunitas. Contohnya yaitu mendorong inisiatif komunitas yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu pemilihan pemimpin yang peduli. Contohnya memilih pemimpin yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu musyawarah adil.
Pertama yaitu mengutamakan keputusan yang mempertimbangkan hak semua pihak, terutama yang terpinggirkan. Baik, tadi sudah dijawab dalam kelompok 2 contoh-contoh singkat perilaku antara sila 1 dan sila 2. Sekarang mau tanya nih, ada yang tanya kan kelompok 1? Ada. Nah, dari contoh sikap perilaku tadi yang dijawab itu ya, sekarang contohnya dalam sila ke-5 di lingkungan kalian, sekitar kalian. Coba apa perwakilan dari sekitar kalian? Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Membantu sesama yang membutuhkan. Contohnya itu memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu, seperti kegiatan donasi atau gotong royong di masyarakat. Ya, gotong royong masyarakat itu merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong. Ya, tidak. Benar? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Belajar duduknya dirapikan dulu. Baik, Bapak. Oke, tadi sudah kerjakan tugas dari saya yang terkaitan perilaku yang mencerminkan keterkaitan antara sila 1 dan sila 2. Dan selanjutnya sila kedua, ketiga sampai sila kelima. Itu merupakan contoh sikap perilaku yang biasa kalian pernah pun kalian diketahui ya, lingkungan kalian itu, sekitar kalian itu, sekolah pun tentunya pasti kalian akan mengetahui juga. Contoh dalam sikap, contoh perilaku di sekolah kaitan antara sila 1 dan sila 2. Bahwa kalau setiap sekolah ada aturan, jika dilarang, Anda mengaplikasikannya, keyakinan itu sudah terpengaruh. Banyak orang yang keluar dari keyakinan agama kita, misalnya keyakinan Islam ya, keluar. Lalu dia apa? Menghina lagi, menjelek-jelekan. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tadi kemanusiaan berada, sudah contohkan persatuan Indonesia, tentunya sudah contohkan kembali ya. Untuk yang sekian kalinya bahwa kalau tidak negara bersatu tentunya akan terpecah-pecah. Benar enggak? Indonesia sebelum bersatu itu ada daerah enggak? Indonesia sebelum jadi negara itu ada bangsa enggak? Ada kerajaan? Banyak. Ya, tidak satu coba. Banyak. Tapi kok kenapa bisa kayak gini ya? Bisa persatuan? Kenapa? Bisa kayak gini? Apa? Karena mempunyai konsep kebinekaan. Ya. Demokrasi dibangun Indonesia sejak didasari atas Pancasila. 1. Bentuk demokrasi yang ditopang oleh ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Itu sebenarnya tercermin dalam pasal 28 ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi apa? Hak asasi menjamin kebebasan.
Baiklah, terima kasih pembelajaran hari ini.